Om Swastiastu, para pemirsa Bincang Dharma di seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan kami Media 7 Satsanga WPA. Berbahagia sekali karena atas Asung Warakerta Nugraha dari Ide Sang Hyang Widiwasa, kita bisa berjumpa lagi dalam program Bincang Dharma pada malam hari ini. Bagaimana, Bli Pram? Kita sudah bisa masuk ke acara yang ini ya, yang utama ya, Bincang Dharma kita pada malam hari ini. Gimana? Topiknya apa nih, Bli Pram? Malam hari ini akan kita bahas bagaimana pandangan Hindu terhadap perekonomian. Nah, sangat kita menarik. Akan bicara tentang ekonomi ya. Tentang ekonomi. Ekonomi yang kita bahas pada malam hari ini tentu ekonomi dengan perspektif Hindu. Nah, yang kita undang narasumber pada malam hari ini adalah Dr. Imade Swastipuja, SE MPhil. Ya, luar biasa. Nanti sebelum beliau bicara, kita beri kesempatan untuk memperkenalkan diri dulu. Iya, karena beliau ini memang pakar-pakarnya. Nah, beliau ini aktif di mana saja. Ada yang menarik bicara tentang perekonomian Bali sekarang. Nanti kita akan bicara dengan Pak Swastipuja. Pak Made Swastipuja itu juga adalah sebagai dosen Unhil loh, Bli Pram. Oh, dan beliau gitu. juga ya aktivis di organisasi-organisasi sosial. Jadi memang sudah memang tidak diragukan lagi, beliau juga di bidang ekonomi juga sangat handal begitu. Nah, jadi kita yang menarik siswayan, saya potong, yang menarik dari Pak Swastipuja ini, kalau kita tahu gedung PHDI di Bali, boleh dikatakan tangan dingin Pak Swastipuja lah yang ikut serta mewujudkan gedung PHDI Bali yang sangat megah itu. Kita langsung ini ya. Kita langsung aja. Iya. Ini ada yang teman kita yang bertanya, ini Pak Irawan katanya sudah pesan-pesan nih bertanya pertama kepada Pak Made Swastipuja. Silakan Pak Nyoman Irawan. Om Swastiastu, terima kasih Wayan sama BEK. Malam hari ini saya sangat bahagia dapat bertemu dengan pakar ekonomi Hindu. Nah, ini yang menarik. Pertama saya ingin bertanya dulu pada beliau Bapak Dr. Made Swastipuja. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu. Inggih, semua sami para host yang luar biasa semuanya. Selamat malam. Inggih, semua Pak Made, saya ingin bertanya, apakah ada ya sistem ekonomi menurut Hindu yang berdasarkan Weda? Jadi ini yang saya ingin menarik, kalau ada bagaimana sih konsepnya sehingga yang selama ini dagang itu kasta masih rendah itu tak akan terbuka perspektif kita. Terima kasih Pak Made. Om Swastiastu, Tangayu Bagya, Pangastudi Ring Sang Hyang Widi. Karena hari ini kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, bisa bersama-sama mengikuti Bincang Dharma walaupun lewat virtual. Ini simokramo yang luar biasa di zaman industri 4.0 ini. Ini sangat menarik ini. Dunia borderless tanpa batas. Kita bisa berbicara bertatap muka sareng semeton seluruh Indonesia. Sebelum lanjut kita yang menjawab biar lebih kenal, lebih mantap gitu kan. Nama tiang Made Swastipuja. Memang latar belakang awalnya saya adalah seorang intrapreneur, bekerja 15 tahun
sebagai manajer di bisnis retail itu, shopping center. Selanjutnya saya menjadi network builder namanya. Berhenti saya menjadi seorang pekerja, mulai merintis bisnis yang saya geluti adalah ini bisnis retail, juga bisnis supplier, itu yang saya geluti. Terus dengan berjalannya waktu, karena berkarma dalam pelayanan umat, saya ikut Ayah 15 tahun di PHDI Bali. Nah, sangat perlulah untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Mulailah saya menempuh dari pengetahuan Paparawidya, sepenuhnya adalah mengenai keduniawian, itu mengenai ekonomi. Karena Ayah, saya melanjutkan S2 dan S3-nya di agama. Makanya mohon maaf pengetahuannya agak gado-gado gitu ya. Ekonomi dan juga agama. Dan terakhir sekarang saya juga ikut menjadi dosen, bagaimana mencoba menyampaikan pengetahuan dan pengalaman kepada generasi muda agar bisa menjadi intrapreneur. Nah, ini sedikit perkenalan saya agar kita semua kita kenal lebih kasih, lebih sayang kan gitu. Nah, sekarang baru ke materi ini. Waktu saya penelitian 2011 di S2 Agama dengan tesis pembangunan ekonomi perspektif entrepreneur Hindu, kewirausahaan Hindu. Saya melakukan penelitian, mencoba itu secara interview pada beberapa informan itu. Memang banyak yang menjawab bagaimana mengenai ekonomi Hindu, apakah pernah mendengar dari susastra Hindu. Banyak jawabannya tidak tahu Pak, tidak pernah dengar gitu kan. Nah, karena masyarakat mungkin literasinya, saya pun dulu nggak tahu gitu. Yang hanya tahu adalah ekonomi modern atau klasik, itu saya pahami karena itu yang saya dapat di kampus. Nah, setelah saya mempelajari agama, di situ ternyata sumber-sumber sastra Hindu atau sumber-sumber hukum Hindu itu kita pahami semua, udah tahu. Memang ada Sruti, Semerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Nah, ini sumber hukum Hindu itu ada Sruti. Sruti itu kan yang disabdakan Tuhan. Ada Caturweda, bahkan sekarang disebut Pancama Weda. Selanjutnya ada Semerti, Dharma Sastra, ada Purana, ada Itihasa, dan Nibanda. Nibanda itu sampai ke lontar-lontar. Itu. Selanjutnya ada Sila. Bagaimana kita di dalam Hindu itu diatur tata perilaku. Lelaku kita itu diatur dengan tata susila itu. Selanjutnya ada acara. Nilai-nilai agama yang sudah menjadi tradisi dan menjadi hukum yang baik atau menjadi tuntunan hidup di dalam masyarakat itu disebut dengan acara atau tradisi-tradisi yang luhur itu. Terakhir adalah Atmanastuti. Itu bagaimana kita mengambil keputusan dengan satu kebijakan yang sangat baik dan membahagiakan juga untuk masyarakat. Nah, inilah sumber-sumbernya. Sebenarnya Hindu itu adalah sangat lengkap, sesuai dengan di Bincang Dharma ini topiknya ada quotes-nya,
Hindu rumah besar yang indah, kan, memberikan kedamaian, kebahagiaan. Nah, sekarang baru saya jawab pertanyaannya Pak Irawan. Ya, di dalam kita hidup di dunia ini, atau tujuan dharma yang harus kita capai adalah moksartam jagatita yaca iti dharma, atau atmanah moksartam jagatita yaca. Bagaimana kita merealisasikan kesadaran jati diri kita, atau kesadaran realisasi diri tentang pengetahuan ajaran agama. Selanjutnya ini kita pakai dasar untuk membangun moksartam jagatita. Jagatita itu bagaimana kita bisa sejahtera dan mensejahterakan seluruh masyarakat atau seluruh dunia. Itu disebut dengan loka samgraha, kesejahteraan untuk seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, kalau ini bisa dicapai, Astungkara, kita sebagai umat Hindu bisa mencapai yang namanya moksa. Cuma moksa ini kan kalau sering kita artikan menyatunya Atman dengan Paramatma, berarti nanti sudah mati baru merasakan. Padahal sekarang kita kan ngomongin yang hidup dulu, yaitu kesejahteraan skalanya. Nah, ini disebut juga dengan jiwan mukti, itu bagaimana kita hidup damai, sejahtera, bahagia dan mensejahterakan masyarakat di dunia ini. Itulah yang jiwan mukti. Nah, untuk bisa sejahtera di dunia ini ya memang harus ada sumber-sumber kesejahteraan. Nah, inilah di Weda, di situ sudah dinyatakan di Weda Adhyaya atau Mandala 5, Adhyaya 5 juga, dan mantram 11 dinyatakan Dewi Yad Udrawinam Yad Pertiwiyam. Ini artinya Ida Sang Yang Widiwasa, Dewa Agni dalam perwujudannya itu adalah memberikan sumber kehidupan kepada seluruh umat manusia dari bumi sampai ke angkasa. Ini sumber-sumber kesejahteraan yang disiapkan atau disediakan, diwariskan oleh Ida Sang Yang Widi, Tuhan Agni itu, karena di dalam Weda itu Agni adalah sumber kekayaan. Beliau sudah menyediakan kekayaan kemakmuran dari bumi sampai ke angkasa. Begitu luasnya sebenarnya sumber-sumber kemakmuran. Juga dinyatakan dalam Rigveda Mandala 8 Adhyaya 45 mantra 41, di situ dinyatakan Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widi, melimpahkan karunia kesejahteraan itu baik di tanah, di dalam tanah, di samudra, terus di angkasa, dan di seluruh alam semesta. Nah, berarti ini sumber-sumber kemakmuran ada di gunung juga, seperti di Irian itu kan, Freeport itu kan, wah sumber kekayaan itu kan, di laut juga itu minyak-minyak dan lain sebagainya. Di Pertiwi ini sudah disiapkan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita sebagai umat manusia, khususnya umat Hindu, untuk bisa mengeksplor itu, untuk kita bisa mendapatkan kesejahteraan itu yang sudah disediakan oleh Tuhan, Ida Sang Yang Widi, seperti tadi saya katakan, ada di laut, ada gunung, di hutan, di perairan atau di samudra, ada di bumi, ada di api, dan di angkasa. Nah, disinilah perlu kita mengeksplor. Makanya di dalam Bhagavad Gita dan Manawa Dharma Sastra, di situ untuk kita bisa mendapatkan kemakmuran itu ada yang namanya catur warnam. Ini bukan kasta ini saya luruskan ini. Jangan sampai ada miskomunikasi atau salah pengertian. Catur warna itu adalah ciptaan Tuhan itu kepada umat manusia sesuai dengan profesinya, ya.
itu sesuai dengan profesi dia, itu tidak, atau secara kualitas kehidupannya, tidak secara otodidak gitu, tapi dia sesuai guna dan karmanya, sesuai bakat dan keahliannya. Nah, itu ada 4. Yang pertama ada Brahmana, yang memang menguasai tentang pengetahuan agama, Weda, terus kediatmikan, pacara, beliau yang memahami itu. Yang kedua ada Ksatria udah paham semua, itu adalah yang menjaga keamanan masyarakat atau dalam bidang keamanan, polisi, tentara, dan masyarakat yang memberikan keamanan. Yang ketiga ini adalah Waisya. Waisya ini adalah masyarakat yang memiliki keahlian untuk mengelola ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dialah yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu yang disebut Sudra. Sudra ini adalah yang melayani, orang-orang yang melayani ketiga golongan yang tadi, yaitu Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Kalau zaman sekarang mungkin kita sebut adalah lebih banyak ya pekerja, gitu kan. Wirausaha itu adalah Waisya, sebagai keamanan itu adalah Ksatria, dan para wikan atau para sulingge, para Brahmana itu adalah yang membimbing dan menuntun di dalam spiritual atau keagamaan. Ini yang mengelola itu adalah Waisya. Di kita di Hindu itu disebut Waisya. Inilah yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi. Bagaimana sekarang kalau ingin menjadi Waisya, ada enggak ilmunya, ada pengetahuannya, ada. Itu Canakya Niti Sastra menyebut di situ ada warta namanya. Warta itu adalah ilmu ekonomi. Ini zaman zaman Raja Asoka itu kalau kita lihat itihasanya itu Canakya ini adalah penyusun manajemen tertua di dunia. Itu beliau memberikan pengetahuan untuk ilmu ekonomi namanya warta. Sedangkan ilmu untuk mengatur negara itu namanya dandaniti namanya. Ilmu politik. Ilmu politik itu sangat perlu untuk mengatur kebijaksanaan satu pemerintahan atau negara. Yang terakhir ada Anwiksaki. Anwiksaki ini adalah ilmu filsafat, tatwa. Kalau masyarakat Hindu memahami tentang tatwa, dia akan tabah menghadapi hidup dalam keadaan susah, senang. Itulah fungsi juga Anwiksaki atau filsafat. Nah, kembali yang kita akan bahas di sini adalah warta atau ilmu ekonomi menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Mungkin Niko Dumun, Pak Ir, penjelasan mengenai sumber-sumber ekonomi menurut Weda dan sastra Hindu yang lainnya. Itu semua. Shanti, Shanti, Shanti.